Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami bawa rindu kami untuk menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami percaya hadirat-Mu nyata dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau Allah yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Jesus, kami datang padamu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di dalam hidup kami, di hidupku. Kami mau lebih lagi Tuhan, datang di hadirat-Mu. Mari lebih sungguh lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau, amin, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat.
ajaib perkasa perbuatanmu, kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di dalam hidup kami, di hidupku. Oh, sungguh kau ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau, Tuhan. Haleluya, kami tinggikan Engkau selamanya, Tuhan. Oh, haleluya, kami berseru haleluya, haleluya, Jesus. Kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Tuhan. Kau yang membela kami, Kau beserta kami. Haleluya, Jesus, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi dalam Worship From Home edisi Saat Teduh pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada dalam keadaan diberkati Tuhan, dalam keadaan bersuka cita, penuh dengan damai sejahtera, karena kita mau menyambut hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita memulai hari ini menyambutnya bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dalam Matius 14, Matius 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian biar kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamu diperintahkannya lah juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan memberikannya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis sambil mengambil mayat dan menguburkannya.
Lalu pergilah mereka dan memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita ini, ia menyingkir dari situ dan hendak mengasingkan diri dan dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dan dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, satu yang menarik di sini kita akan belajar yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini adalah ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan, mengapa Tuhan Yesus ketika mendengar berita tentang Yohanes Pembaptis yang telah dipenggal oleh Raja Herodes, dia menyingkir. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita meneliti, menurut yang saya pelajari Bapak Ibu Saudara istilahnya, ada hubungan apa antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis? Ada hubungan apa antara sampai ketika Tuhan Yesus mendengar berita tentang kematian Yohanes yang dipenggal oleh Raja Herodes, dia ingin mendengar berita, dia menyingkir dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu. Dia hendak mengasingkan diri dengan perahu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada suatu ikatan khusus antara Tuhan Yesus dengan Yohanes. Dan menurut yang saya tahu Bapak Ibu Saudara, yang kita pelajari beberapa waktu ini adalah Maria Ibu Yesus dengan Elizabeth merupakan saudara. Dan saya yakin juga karena ikatan saudara ini, Tuhan Yesus as a human, sebagai manusia juga memiliki perasaan sebagai layaknya manusia. Punya rasa sedih, punya rasa ingin nangis, punya perasaan marah juga, iya pasti. Punya perasaan yang selayaknya seperti manusia. Nah, apa hubungannya dengan Yohanes? Saya yakin ketika Yesus dan Yohanes, kalau saya berpikir, menurut saya ketika belajar sama-sama bahwa Yohanes dan Yesus ini memiliki usia yang tidak terlalu terpaut jauh gitu. Mungkin karena mamanya Maria dan Elizabeth adalah saudara, dan otomatis ada ikatan saudara juga antara Yesus dan Yohanes. Tapi saya tidak bahas tentang itu Bapak Ibu Saudara. Kita belajar sama-sama. Di sini menunjukkan betapa Tuhan Yesus juga, saya yakin bahwa dia juga merasakan kesedihan. Dia juga merasakan kehilangan, dalam tanda kutip tentunya. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia juga, yang bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Tetapi di sini kita belajar sama-sama. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia menyingkir. Nah, di sini yang menjadi penekanan kita belajar sama. Betapa di sini kita lihat ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kalau dilihat, kan kita butuh, kalau kita pribadi mungkin lagi sedih, lagi berduka, lagi kepengen pokoknya segala sesuatu pekerjaan menumpuk, stres, dimarah bos atau bagaimana lah. Kita butuh waktu sendiri, kita butuh waktu untuk merenung, kita butuh waktu untuk berpikir, merefreshing, mungkin dengan jalan-jalan atau mungkin dengan piknik atau apalah gitu Bapak Ibu Saudara, sehingga kita lebih segar lagi. Walaupun sebenarnya kita pergi ke tempat rekreasi bukan menghilangkan stres kita, justru membuat kita tambah lelah, tambah capek. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar Yesus juga punya perasaan, katakan tadi. Di sini dia menyingkir dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Mungkin Tuhan Yesus mungkin dia berdoa, mungkin karena ketika mendengar berita itu sebagai manusia Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Saya sini sangat, Tuhan Yesus luar biasa Bapak bisa katakan. Ketika dia melihat orang banyak, ketika dia melihat orang yang berbondong-bondong, ketika dia melihat, langsung dikatakan di sini, tergeraklah oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus saya rasa berhak dia untuk sendiri, berhak untuk berasa dia bersedih, dia punya hak. Tetapi di sini dia melepaskan haknya, dia melepaskan kesedihannya gitu terhadap kehilangan seorang Yohanes Pembaptis. Dia di sini kita lihat, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan duka yang dia alami. Dia tidak memikirkan apa yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi ketika dia melihat orang-orang banyak, Tuhan Yesus kata saya, Tuhan Yesus kita dikatakan sini penuh dengan belas kasihan dan menyembuhkan. Coba kalau kita secara pribadi Bapak Ibu Saudara, pasti kamu ngerti dong, pasti kalau kita menuntut orang untuk mengerti. Kalian harus mengerti, saya ini lagi stres, saya lagi kehilangan A, B, C, D, saya lagi sedih, saya lagi dimarah atasan saya atau bagaimana lah. Saya lagi bertengkar, lagi kacau gitu istilahnya. Tetapi di sini Tuhan menyingkirkan perasaannya, menyingkirkan kesedihannya untuk ketika dia melihat orang banyak, dia timbul belas kasihan. Di sini kita harus belajar sama seperti Tuhan Yesus. Bisa enggak kita? Kalau saya ditanyakan, bisa enggak saya? Saya pasti menimbang-nimbang itu Bapak Saudara. Dan saya belajar dari Tuhan Yesus. Saya sangat belajar. Mungkin kita belajar. Sama siapa lagi kalau kita belajar kalau bukan sama Tuhan Yesus? Kita harus belajar menimbang. Tuhan Yesus menyingkirkan. Betapa di sini kita lihat beberapa minggu ini kita belajar tentang seri khotbah dari Bapak Gembala mengatakan salah satunya adalah selfless. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan, justru dia mementingkan orang lain, mementingkan kepentingan orang banyak. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, bisa enggak kita menyingkirkan kepentingan kita, menyingkirkan perasaan kita, menyingkirkan apa yang menjadi kendala? Justru gini Bapak Ibu Saudara, kalau saya belajar, kita belajar sama-sama gitu. Kalau secara pribadi, mungkin saya lagi stres, lagi marahan, lagi apa, tiba-tiba orang datang konseling, tiba-tiba orang pengen cerita. Bisa enggak kita seperti Tuhan Yesus? Cerita lagi tentang masalah keluarganya dia, tentang kehidupannya dia. Saya kalau secara pribadi dalam hati, dalam pikiran saya berkata, saya ini lagi kacau, saya ini lagi depresi, saya lagi stres, saya lagi punya masalah juga. Tetapi kita singkirkan, karena dengan ketika kita menyingkirkan masalah kita mau menjadi solusi, menjadi jawaban bagi orang lain. Otomatis saya percaya kita akan pasti melupakan masalah yang ada kita hadapi. Sama dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Dia benar-benar memiliki selfless yang luar biasa. Dia memiliki selfless yang luar biasa. Dia bisa menyingkirkan kesedihannya, menyingkirkan apa yang menjadi hatinya, walaupun dia berhak untuk menyendiri. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita belajar sama-sama saat ini. Mampu enggak kita menyingkirkan? Mampu enggak kita menolong orang lain? Padahal sesungguhnya kita yang dibutuh ditolong. Memberikan solusi kepada orang lain, tapi sesungguhnya kita juga butuh solusi. Nah, di sini kita belajar sama. Kita kasih penghiburan ke orang lain. Sebenarnya kita juga butuh yang namanya hiburan. Butuh dihibur, butuh diberikan semangat, butuh disupport juga. Tetapi saya percaya, lihat ke pribadi Tuhan Yesus saat ini. Kita belajar sama-sama pagi hari ini. Belajar dari pribadi Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus menanggalkan kesedihannya. Tuhan Yesus menanggalkan semuanya. Tujuannya kepengen menyendiri, pengen merenung. Mungkin dia mau naik perahu sendirian mau ke tempat yang sunyi. Tetapi ketika lihat orang banyak berbondong-bondong, timbullah belas kasihan. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sangat luar biasa. Kalau saya merenungkan secara pribadi Bapak Ibu Saudara, wow, saya nggak mungkin bisa seperti itu. Tapi kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Masih sama-sama belajar. Ingat, Tuhan menentukan kita untuk lebih daripada pemenang. Menang atas masalah kita sendiri. Justru kalau kita menolong orang lain, dan saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan kita.
Tuhan tidak akan membiarkan kita terpuruk sendiri, karena yakin ketika kita memberi, Tuhan juga akan memberi. Kita memberi bukan secara materi, tetapi kita memberi secara dukungan mungkin. Di situ kita belajar sama-sama. Secara dorongan rohani mungkin. Memberi tidak selamanya harus uang, Bapak Ibu Saudara. Memberi tidak selama harus uang. Mungkin kita memberikan waktu kita memberikan semangat kita, memberikan support kita kepada orang lain. Sama dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama belajar sepanjang hari ini. Apapun masalah kita, apapun persoalan hidup kita, ketika orang datang membutuhkan pertolongan kita, mari kita sama-sama menanggalkan persoalan kita, menanggalkan masalah kita. Kita datang, kita menolong orang lain. Tentunya dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita tidak bisa. Tapi tentu dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami boleh belajar dari pribadi-Mu, daripada pribadi Tuhan Yesus sendiri yang menjadi selfless, yang tidak mementingkan kepentingan orang lain, yang tidak memikirkan apa yang menjadi kepentingannya sendiri. Tapi kini kita belajar sama-sama bahwa menjadi pribadi yang sama seperti Engkau, Tuhan. Kami mau belajar seperti Engkau, mengikuti teladan-Mu, Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu sepanjang hari ini, Tuhan. Biar tangan Tuhan yang ajaib selalu menyertai kami. Tangan Tuhan yang ajaib selalu menyertai langkah-langkah hidup kami. Kami berserah penuh sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.